Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan manajemen K3. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lulus Septiana dengan NIM B100210290. Yang kedua, Vina Nuranindia dengan NIM B100210297. Yang terakhir, saya sendiri, Catur Novitasari dengan NIM B100210308. Definisi manajemen K3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disingkat dengan SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. K3 ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perusahaan atau organisasi yang akan ataupun telah menerapkan sistem manajemen K3 ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kemudian dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja dan juga perusahaan dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien untuk mendorong produktivitas. Tujuan manajemen K3. Yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan serikat pekerja. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Yang keempat, memberikan image baik kepada perusahaan dari pandangan pihak eksternal seperti masyarakat, pemerintah, klien, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sebagai bentuk pemenuhan persyaratan bisnis dari pihak klien. Manfaat manajemen K3. Yang pertama yaitu perlindungan karyawan. Tujuan inti penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3 adalah memberi perlindungan kepada pekerja. Bagaimanapun pekerja adalah sebuah aset perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Pengaruh positif terbesar yang dapat diraih adalah mengurangi angka kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu mengurangi biaya. Dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan, atau sakit akibat kerja. Yang ketiga, membuat sistem manajemen yang efektif. Salah satu bentuk nyata yang bisa kita lihat dari penerapan sistem manajemen K3 ialah adanya prosedur terdokumentasi. Dengan adanya prosedur, maka segala aktivitas dan kegiatan yang terjadi akan terorganisir, terarah, dan berada dalam koridor yang teratur. Tahap penerapan manajemen K3. Dalam menerapkan sistem manajemen K3, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar manajemen tersebut menjadi efektif. Karena manajemen K3 mempunyai elemen-elemen atau persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dibangun di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen K3 juga harus ditinjau ulang dan ditingkatkan secara terus-menerus di dalam pelaksanaannya untuk menjamin bahwa sistem itu dapat berperan dan berfungsi dengan baik serta berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Tahapan penerapan manajemen K3 ada 3, yaitu 1. Penerapan kebijakan manajemen K3, 2. Perencanaan K3, dan ketiga, pelaksanaan rencana K3, keempat, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja manajemen K3. Kemudian ada perencanaan K3. Perencanaan K3
dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 ini disusun dan ditetapkan oleh perusahaan dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, lalu wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Dalam penyusunan rencana K3 ini, pengusaha harus mempertimbangkan yang pertama, hasil penelaahan awal. Penelaahan awal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk perusahaan untuk mengetahui posisi atau tingkat atau kondisi pelaksanaan K3 konstruksi pada kegiatan-kegiatan sebelum terhadap penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Perusahaan mengidentifikasi sumber-sumber bahaya, area yang terpapar oleh bahaya, dan konsekuensi yang potensial. Kemudian yang ketiga ada peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Kemudian yang keempat ada sumber daya yang dimiliki. Kemudian ada pelaksanaan rencana K3. Berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan, pengusaha didukung oleh SDM di bidang K3. Sarana dan prasarana SDM yang dimaksud harus memiliki yang pertama, kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian yang kedua, kewenang di bidang K3 yang dibuktikan dengan izin kerja atau surat penunjukan dan instansi yang berkewenangan rencana K3. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.